Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda sekali lagi di acara Kurenungkan Firman-Mu. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan di pagi hari yang indah ini. Di awal minggu ini, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Saya percaya bahwa hanya di dalam penyertaan Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya ketenangan, damai sejahtera dan sukacita. Karena itulah kehidupan yang Tuhan letakkan bagi anak-anak Tuhan. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan di kesempatan yang baik ini untuk kita boleh merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terangi hati kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu itu yang sungguh-sungguh menuntun jalan kaki kami. Sehingga apa yang baik, apa yang menyenangkan hati-Mu itu yang terus kami lakukan. Terima kasih buat pagi ini. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan baca Alkitab kita sama-sama pagi ini dalam Yakobus pasal yang keempat. Ayat 1 sampai dengan yang keempat. Saya akan bacakan buat saudara. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, saudara, Alkitab jelas berkata bahwa dari mana datangnya namanya sengketa dan pertengkaran di antara kamu. Saudara, pagi hari ini saya ingin sekali membahas tentang memanage konflik. Ya, konflik itu adalah satu peristiwa yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan Anda. Baik Anda dalam kehidupan berkeluarga, ada yang namanya konflik dalam rumah tangga, baik suami istri, orang tua dan anak, atau dalam bisnis, rekan-rekan bisnis, kita mungkin terjadi sebuah konflik. Nah, konflik itu terjadi di mana-mana. Ada dua hal yang terjadi. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan dengan konflik itu, maka yang terjadi pertama adalah perpisahan atau putusnya persahabatan. Tentunya ini tidak baik. Ya, terjadi pertengkaran, perkelahian, ya bahkan akhirnya bisa putusnya sebuah hubungan kerabat yang baik. Tapi yang kedua, konflik itu juga bisa membuat satu pasang suami istri, rekan kerja itu bisa semakin erat. Konflik itu bisa membuat kita semakin mengenal pasangan kita. Konflik juga bisa dipakai untuk kita belajar rendah hati. Konflik juga bisa dipakai untuk kita bertumbuh di dalam dewasa. Nah, tergantung bagaimana kita itu memanage konflik. Ingat tadi saya bilang konflik pasti datang. Pasti setiap orang pernah menghadapi konflik dengan orang lain. Nah, bagaimana kita bisa mengaturnya dengan baik. Lalu kita dengan sisi hati yang dewasa, dengan hati yang sadar, hati yang berjaga-jaga. Justru kita melihat bahwa konflik itu adalah baik. Kalau itu semua demi kebaikan kita, perubahan hidup kita. Sehingga terjadilah sebuah persekutuan yang semakin manis antara satu dengan yang lainnya. Nah, untuk itu pagi hari ini saya rindu untuk menyampaikan bagaimana kita memanage konflik yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama adalah bagaimana kita bisa melihat sumber konflik dulu. Pertama, sumber konflik itu ada dua. Yang pertama adalah karena perbedaan. Konflik itu bisa terjadi karena sebuah perbedaan. Ya, contoh suami istri dari dua keluarga yang berbeda. Dengan background yang berbeda. Dari kebiasaan yang berbeda. Pada satu hari dijadikan satu. Menjadi suami istri. Pasti terjadi banyak konflik. Karena apa? Perbedaan. Nah, sumber perbedaan ini harus kita pahami. Saya kenapa bisa konflik dengan istri saya? Ternyata kita ini dari dua latar belakang yang berbeda.
Saya dari keluarga seperti ini, istri saya dari keluarga seperti itu. Kita dijadikan satu. Nah, pemahaman perbedaan itu akan menolong. Bagaimana kita bisa mengerti keadaan pasangan kita. Sehingga dari pemahaman pengertian perbedaan itu kita bisa belajar bersama-sama. Oh, ternyata memang dia diajar atau bertumbuh dari lingkungan yang seperti itu. Sehingga ketika dari pemahaman inilah saya juga berusaha untuk mengerti. Sehingga saya tidak perlu menaruh kemarahan yang sangat mendalam. Saya tidak perlu meletakkan kemarahan saya sampai menjadi dendam dan lain sebagainya. Karena memang dia begitu. Nah, disinilah nanti kita akan bahas bagaimana mengatasi konflik. Yaitu dengan komunikasi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sumber konflik itu apa? Karakter. Karakter kita yang tidak mau berubah. Karakter kita yang istilahnya ya susah untuk kita ini mengubah beberapa hal yang buruk dalam hidup kita. Karakter kita. Nah, itu sumber konflik. Nah, disinilah dibutuhkan sebuah keputusan untuk setiap orang itu mengalami perubahan. Baik di dalam karakternya. Ada banyak karakter-karakter buruk yang mungkin itu terbentuk dari masa lalu kita. Yang seharusnya bisa diubahkan. Karakter buruk yang membuat kita ini tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, itu yang harus diubahkan. Saya percaya di dalam Yesus ada sebuah perubahan. Katakan amin. Di dalam Yesus Tuhan itu sanggup mengubah hidup Anda. Karena itu dari dua hal ini, sumber konflik, perbedaan dan karakter ini, maka kita harus taruh perhatian penuh. Nah, karena itu saudara, pagi hari kita bahas juga bagaimana sekarang mengatasi konflik. Ya, tadi saya bilang dengan membangun komunikasi yang baik. Membangun komunikasi yang baik. Ada satu sisi saya lemah di area ini. Ketika saya komunikasikan dengan istri saya komunikasikan dengan orang lain, mungkin sahabat dan sebagainya yang berkonflik dengan saya, mereka sangat mengerti. Lalu dari situlah kami belajar untuk bertumbuh bersama-sama. Amin. Karena itu bangunlah komunikasi. Terbuka itu harus. Karena dari situlah kita ini bisa membangun sebuah keutuhan di dalam membangun komunikasi satu dengan lainnya. Nah, syarat komunikasi yang pertama adalah jujur. Saudara, dalam rumah tangga ini perlu yang namanya kejujuran. Kita harus belajar untuk jujur. Komunikasi itu jujur, tidak mengambil keuntungan. Ya, saya ngomong ini mungkin komunikasi dengan orang lain. Di dalam membangun hubungan itu jangan sekali-sekali cuman mengambil keuntungan. Kadang-kadang kita ini memiliki teman palsu, ya sahabat palsu yang cuman ingin mengambil keuntungan dari diri kita. Tidaklah boleh begitu. Kalau Anda mau menghindari konflik, belajarlah jadi sejati. Belajarlah jadi orang yang jujur. Kerendahan hatimu itu akan menentukan kemurnian yang akan dibangun. Saya percaya kalau teman sejati bukan berarti tidak punya konflik. Pasti ada konflik. Tetapi karena sebuah kejujuran, karena sebuah ketulusan di dalam membangun hubungan, saya percaya kasih itu akan mengatasi semuanya. Sehingga dari situlah maka segala bentuk konflik pertengkaran itu bisa diatasi. Karena kasih itu di atas sebuah konflik. Kasih itu di atas sebuah keegoisan. Sehingga Anda bisa mengatasi semua konflik itu dengan cara berkomunikasi dengan baik. Kejujuran, apalagi pasangan suami istri. Tidak boleh ada agenda ganda yang pasanganmu tidak tahu. Ya, itu begitu Anda tidak jujur, maka itu akan melukai yang namanya komunikasi. Ketidakjujuran itu akan melukai sebuah kepercayaan. Dan itu akan terus bertumbuh dan itu akan bertumbuh bertambah banyak sehingga kerenggangan terjadi itu semakin lama semakin lebar. Karena apa? Kita tidak jujur. Ketidakjujuran itu melukai kepercayaan. Karena itu pertama komunikasi itu harus dibangun dengan kejujuran. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah rendah hati. Komunikasi dibangun dengan kerendahan hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang tahu kebutuhannya. Orang sombong tidak pernah tahu kebutuhannya. Ya, orang sombong itu selalu bisa mengatasi semuanya. Ya, saya bicara dengan orang sombong itu nggak enak loh. Kalau Anda pernah tahu ya, kita itu selalu kalah
Kalau ngomong ya misalnya, oh saya kemarin habis berenang loh. Ya 1 jam penuh saya berenang. Yang sana, oh saya pernah 1,5 jam. Begitu. Oh saya makan kemarin tuh makanan enak itu sate ayam misalnya. Saya habis 70 tusuk. Oh saya kemarin 100 tusuk. Ya kan? Selalu kalah kita. Lama-lama sudah aku gak mau ngomong sama kamu deh. Apa ngomong sama kamu kalah terus. Nah ini bicara dengan komunikasi dengan orang yang sombong. Mungkin akan susah. Nah disinilah kadang munculnya banyak konflik yang tidak perlu. Tapi kalau komunikasi kita bangun dengan namanya sebuah kerendahan hati. Kerendahan hati adalah orang yang mau dikoreksi. Kerendahan hati adalah orang yang mau diajar, mau ditegur. Selalu melihat sisi bahwa oh ini memang kebutuhanku, di area ini aku harus berubah. Di area ini aku harus membangun komunikasi yang baik. Di area ini aku harus ditegur karena kesalahanku. Nah kalau orang rendah hati seperti itu, dia tahu kebutuhannya, maka saya percaya konflik-konflik yang tidak perlu itu akan ditekan. Sekalipun saya tadi ngomong konflik itu pasti bisa terjadi. Tapi paling tidak dengan sikap komunikasi yang baik itulah kita ini mulai menekan sekian persen komunikasi konflik yang tidak perlu. Kalau konflik itu terjadi, konflik itu yang berkualitas. Langsung bersentuhan untuk mengubah karakter kita. Itu penting saudara. Jadi kita ini bisa mengatasi semuanya dengan cara kita ini belajar untuk rendah hati. Kita tahu bahwa kita ini butuh orang lain untuk menegur. Kita perlu orang lain untuk mengajar. Kita butuh orang lain untuk menolong hidup kita. Nah dengan sikap itulah maka konflik-konflik yang tidak perlu itu tidak perlu terjadi di dalam komunikasi kita, dalam hubungan kita. Amin. Lalu yang ketiga adalah belajarlah memiliki bahasa yang baik. Saudara, bahasa Alkitab berkata lidah kita ini kecil, tapi itu dia bisa membunuh seseorang. Ya, membunuh apa? Membunuh karakternya, membunuh potensi seseorang karena kata-kata kita. Makanya kata-kata itu harus baik. Untuk pasangan suami istri. Ya belajarlah ketika kita bicara dengan pasanganmu itu pilihlah kata-kata yang baik. Jangan menjadi orang yang begitu konflik, kata-kata itu begitu tajam untuk melukai. Ya akhirnya ketika kata-kata yang tajam melukai itu akan membuat persoalan menjadi melebar. Pada sesuatu yang seharusnya nggak perlu dibahas, akhirnya dibahas karena apa? Perkataan yang salah. Ya dari lupa bawa kunci misalnya persoalan. Itu bisa sampai kamu itu, maaf ya, kamu itu kayak bapakmu lah, kayak inilah. Akhirnya kata-kata yang gak enak semakin mempertajam dan memperluas masalah. Padahal bapak dan ibu tidak ada masalah, tidak ada ikut campur. Tapi karena kata-kata dilibatkan akhirnya disakit hati. Kamu gak usah ngomong tentang papa mamaku lah. Kamu gak usah, akhirnya melebar dan melebar. Sampai akhirnya kayak tidak terkontrol semua perkataannya. Akibatnya konfliknya semakin dalam. Karena apa? Kata-kata kita yang tidak baik. Karena itu lebih baik kalau Anda lagi ngalami itu, lebih baik diam. Ambil tunggu waktu ketika Anda bisa tenang baru bicara tentang problem Anda. Ya dari situlah Anda bisa menguasai diri. Dan orang yang diajak bicara pun harusnya dia menjadi orang yang dewasa untuk melihat bahwa ini bukan sebuah kedagingan, tapi karakter Kristus ada dalam hidup kita. Amin saudara. Karena itu Alkitab jelas berkata banyak kali kita salah berdoa. Ya doa kita akhirnya terpengaruh oleh karena apa? Oleh karena kedagingan yang muncul. Ya kita marah, kita benci dengan seseorang, kita gak suka. Akhirnya doa kita itu keluar dari kedagingan kita. Dan Allah sangat tidak suka dengan itu. Karena itu biar pagi hari ini mari kita belajar untuk sungguh-sungguh memanage semua konflik yang terjadi. Saya percaya di dalam Tuhan ada penyelesaian. Dan ending di dalam Tuhan itu adalah pertama kita semakin mencintai Tuhan. Kita akan bertumbuh dalam kedewasaan dan kita bisa saling mengasihi. Kalau suami istri semakin tambah cinta. Konflik itu di dalam suami istri dipakai oleh Tuhan. Supaya tujuan pernikahan terjadi yaitu suami menjadi pria di dalam Kristus bertumbuh. Lalu wanita menjadi seorang wanita di dalam Kristus mengalami pertumbuhan. Dengan demikian tujuan pernikahan akan tercapai dan bahagia itu akan otomatis datang dalam kehidupan Anda.
Karena biar siapkan hati kita sungguh-sungguh untuk kita ini masuk mengatasi semua konflik yang diizinkan. Pertengkaran yang diizinkan terjadi adalah pertengkaran untuk membuat kita mengalami pertumbuhan rohani. Mungkin hari-hari ini ada beberapa orang yang lagi konflik cukup berat. Konfliknya sudah mengarah kepada keegoisan Anda. Ya, kepada harga dirimu. Kalau itu sudah terjadi, ingat kedagingan kita yang lebih mendominasi. Dan doamu akan keluar dari kedaginganmu. Dengan sadar dan cepat, ayo mari kita belajar untuk saling merendahkan hati. Kata Alkitab saling mendahuluilah memberi hormat. Itu bicara kita cepet-cepetan untuk merendahkan hati. Orang yang rendah hati akan melihat mahkota kemuliaan Tuhan diberikan dalam hidupnya. Kalau kesempatan untuk rendah hati itu ada dalam hidupmu, ambillah kesempatan itu. Seperti kalau Anda tidak mengambil kesempatan itu, seperti kesempatan itu tidak akan pernah datang lagi dalam hidup Anda. Ambillah kesempatan yang baik itu. Supaya hidup Anda dan hidup saya adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Amin. Karena biar pagi hari ini mari kita datang di hadapan Tuhan. Izinkan kasih Allah menjamah hidup kita. Izinkan Tuhan itu memenuhi hati kita dengan kasih-Nya. Amin. Mari kita nyanyikan satu pujian ini. Katakan kasih Yesus indah dalam hidupku. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Mari katakan sama-sama. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang hidupku. Amin. Sekali lagi mari katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam Amin. hidupku. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa terus. Sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih
Yesus membebat hatiku. dalam kasih-Mu Ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Biar Tuhan berbicara buat kita hari ini. Di dalam kasih Tuhan ada sebuah keteduhan. Di dalam Tuhan ada sebuah pemulihan. Ada beberapa orang yang hari-hari ini Anda lagi mengalami sebuah konflik yang tidak ada ujungnya. Konflik yang terus berlarut-larut bahkan semakin kacau. Sudah dibutuhkan sebuah manage konflik itu tadi. Anda mulai melihat sisi, mungkin ada perbedaan yang perlu Anda pahami. Ada latar belakang yang perlu Anda pahami. Lalu yang kedua mungkin ada karakter yang perlu diubahkan. Karena itu bangunlah untuk kita ini mulai belajar untuk rendah hati. Belajar untuk kita ini mulai jujur. Ya, kata-kata yang baik. Saya percaya kalau ini dibangun dengan baik, maka kemenangan itu ada di pihak Anda. Karena itu pagi hari ini saya mau berdoa. Buat saudara-saudara yang hari-hari lagi mengalami konflik yang cukup berat. Baik dalam keluarga maupun dalam bisnis. Ya, dalam perkantoran Anda. Saya percaya Tuhan ada di sini. Dia sanggup. Asal Anda belajar untuk rendah hati saja. Maka pemulihan itu datang dari Tuhan. Kalau Anda adalah orang yang baik, angkat tanganmu. Saya mau berdoa buat Anda. Tuhan Yesus, hamba berdoa sekarang. Untuk setiap tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, kami tahu bahwa konflik itu sebenarnya baik untuk kami mengalami pertumbuhan. Asal kami bisa manajemen untuk konflik ini bisa berjalan dengan baik. Karena hamba berdoa ya Tuhan, kedewasaan ada pada umat-Mu pagi ini. Di dalam nama Yesus, apapun yang mereka alami ya Tuhan, mereka belajar untuk rendah hati. Mereka untuk belajar melihat sisi yang baik demi sebuah pertumbuhan rohani dan kehendak-Mu. Sehingga dari situlah maka semua konflik bisa diatasi dan mereka mengalami kemenangan. Lalu mereka mengalami pertumbuhan ke arah Kristus. Hamba berdoa sekarang Tuhan minta damai sejahtera, sukacita ada di hati mereka. Ku minta kemenangan dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Baik suami, istri, orang tua, anak. Aku berdoa ya Tuhan, pulihkan keluarga ini dalam nama Yesus. Mungkin ada sebuah pertentangan, konflik di dalam bisnis, rekan bisnis. Hamba berdoa Tuhan, damai sejahtera-Mu. Kalau memang ini kehendak Tuhan, Kau pulihkan Tuhan bisnis supaya bisa berjalan dengan baik. Tapi kalaupun tidak, Tuhan biar damai sejahtera, pendamaian, pengampunan itu mengalir. Dan kalau memang harus pisah, mereka berpisah tanpa permusuhan. Tetap menjadi saudara di dalam Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau Allah yang besar di dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan umat-Mu dalam tangan-Mu pagi ini. Kami serahkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Saya percaya bahwa firman Allah itu menuntun hidup Anda dan saya. Ya, di tengah apapun saya percaya Tuhan hadir dalam kehidupan saudara. Dia akan memberikan kekuatan, kemenangan sebab yang menyertai kita Allah yang besar. Amin. Nah, untuk itu terus ikuti acara Kurenungkan Firman-Mu tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 7 waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube GMS Kalimantan. Ya, ajaklah keluarga saudara untuk mengikuti acara ini. Dan saya percaya kita semua diberkati. Jangan lupa yang belum subscribe, Anda bisa subscribe dan tekan loncengnya. Supaya Anda terus terupdate acara-acara yang memberkati hidup Anda. Sampai ketemu hari Senin minggu depan di acara Kurenungkan Firman-Mu. Tuhan berkati. Bye-bye.